Halo Bapak Ibu serta keluarga pekerja migran Indonesia, salam pijar, jumpa lagi bersama saya dalam seri podcast Purna PMI yang membahas mereka-mereka yang telah sukses berwirausaha yang semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Pada kali ini kita akan bertemu dengan Pak Roni Giras asal Yogyakarta, Sleman. Beliau berbeda dengan Pak Bambang di seri podcast sebelumnya yang menyasar segmen market premium. Pak Roni ini menyasar segmen market yang middle low. Jadi menarik dua mazhab usaha ini kalau boleh dibilang gitu ya. Nah, Pak Roni ini mewakili bagaimana sebuah mentalitas besar gitu ya, mentalitas yang beliau berpikir besar. Bahwasanya sejak awal beliau memiliki rencana, memiliki visi untuk membuka usaha. Bahkan sebelum beliau berangkat ke luar negeri. Beliau sudah memiliki rencana dan juga menjadikan pengalaman kerja sebagai PMI ini sebagai batu loncatan atau sarana mengumpulkan modal. Jadi beliau saat di luar negeri sudah mulai usaha dijalankan oleh keluarganya, oleh bapak beliau. Lalu sekarang beliau sangat organik perjalanan bisnisnya karena sekarang bisnisnya sudah menjadi konglomerasi boleh dibilang Pak ya gitu ya. Tidak hanya di hulu peternakan ayam gitu tapi juga sudah menyuplai jualan langsung gitu ayam potongnya dan bahkan sudah menjadi produk gitu ya turunan yang dijual di toko yang beliau kita sudah datangi bersama kemarin dan beliau juga sekarang sudah memiliki catering sendiri yang menyasar berbagai pernikahan gitu atau acara yang itu beliau sangat kalau boleh dibilang sangat ahli dalam opening marketnya penetrasinya gitu ya bahkan sampai melalui KUA atau kantor desa jadi luar biasa kecerdasan market beliau. Nah kita sekarang akan mendengar berbagai kisah dan hikmah dari cerita Pak Roni. Yuk kita sekarang simak kisah beliau. Silakan Pak Roni Giras. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Roni Noila. Saya berasal dari Yogyakarta. Dulu saya pernah bekerja di Malaysia selama 10 tahun, dari tahun 1993 sampai 1991 sampai 2001. 2001 saya pulang. Pulang dari Malaysia, kami langsung merintis sebuah usaha waktu itu. Waktu itu usahanya peternakan karena sebelumnya saya pernah belajar sama teman-teman yang pernah dahulu sebelumnya pulang ke Indonesia yang sudah lebih awal dulu membuka usaha peternakan, yaitu peternakan ayam broiler. Saya mencoba belajar dan saya coba merintis usaha itu. Saya buka mulai dengan modal waktu itu 40 juta ya, membuat kandang sama peternakan operasional untuk peternakannya. Kemudian alhamdulillah saya belajar sama teman, dibimbing juga teman-teman ya satu angkatan yang di Malaysia dulu. Dan 1 tahun saya jalani, alhamdulillah juga berjalan lancar. Kemudian setelah berjalan 2 tahun kira-kira, 2 tahun 3 tahun baru mengalami sebuah gejolak, yaitu waktu itu Indonesia mengalami flu burung dan itu membuat peternakan kami merugi banyak. Akhirnya saya berusaha bertahan dan tidak bisa lagi ditahan. Hanya 2004 tepatnya kami bangkrut habis-habisan. Dan 1 tahun kami vakum, dan modal kami juga habis. Kami nggak bisa buat apa-apa. Sempat kami tinggal, sama kami usaha lain, bekerja ke perusahaan. Tapi kemudian saya melihat bagaimana ya aset saya yang masih begitu bagus, hanya didiamkan kan rugi. Akhirnya saya berusaha untuk bisa bangkit lagi, dan waktu itu saya mencari sebuah kemitraan peternakan ayam broiler. Dan alhamdulillah saya berjalan kerjasama dengan sebuah PT waktu itu
dengan pinjaman, modal pinjaman pakan, GUC sama biaya operasional. Dan alhamdulillah berjalan dan kami bangkit lagi, kami jalankan sampai berapa tahun lagi, 2007 ya, 2007 kami peternakan jalan lagi dan kendala itu pasti ada lagi. Waktu itu pemasaran kembali lagi istilahnya ngedrop. Harga ayam 2007-2008 sangat drop sekali di Indonesia. Akhirnya saya juga merugi lagi dan saya berangkat dari situ harus mencari solusi bagaimana caranya agar peternakan ini bisa jalan dalam keadaan misal kondisi yang pemasaran yang susah. Akhirnya saya mendirikan sebuah pemotongan untuk mendistribusikan ayam saya agar saya tidak merugi karena harus bisa marketingkan ayam saya sendiri. Akhirnya saya buat pemotongan dengan mesin bubut. Waktu itu saya coba, hasil ternak saya pasarkan sendiri dengan saya potong, saya bawa ke pasar-pasar, kemudian saya membuat sebuah gerai-gerai, saya jual ke konsumen-konsumen langsung. Jadi bisa diatasi karena meskipun harganya tidak begitu baik. Dan kemudian alhamdulillah itu bisa berjalan dan dampaknya sangat bagus sekali karena bisa membantu kami dalam marketing, dalam penjualan di kandang, bisa menjual secara langsung pada konsumen. Kemudian berjalan terus seiring berjalannya waktu dan konsumen kami bertambah. Makanya pada tahun 2017 saya puncak dari produksi pemotongan sampai saya satu hari bisa potong ratusan. Kemudian di tahun itu juga kita banyak kendala, yaitu stok ayam yang banyak juga. Akhirnya untuk mengatasi stok-stok itu kita buat pemasaran yang lebih efisien lagi. Karena waktu itu stok kami melimpah. Panen di kandang, kemudian di pemotongan melimpah, sering sisa-sisa. Akhirnya kita buat ide membuat catering, yaitu pemasaran secara sudah matang. Nah, kita buat dan akhirnya kita membuat, waktu itu kita putuskan untuk membuat catering spesial ayam. Karena kita berprinsip karena kita punya hulunya, otomatis kita bisa membuat harga itu murah dan mungkin akan menjadi daya tarik tersendiri. Dan betul kami membuat waktu itu catering ayam ingkung, kalau di Jogja ingkung, yaitu ayam utuh. Kita buat paket itu, kita layani kepada yang hajatan kalau di Jogja. Dan itu signifikan sekali pertumbuhannya. Dan sampai hari ini kita bisa memproduksi sekitar 300 box per hari. Iya, baik Pak. Jadi intinya adalah karena yang paling menguntungkan itu di hilir berarti ya, di marketing tadi Pak, di retail. Nah, ini kan modalnya tadi berarti banyak nih Pak ya, usaha mulai dari awal sampai katakanlah mengembangkan ke tadi Pak gerai, kemudian restoran, catering gitu. Jadi yang paling besar nilainya itu sekarang pemasukan Bapak dari mana nih Pak? Dari yang jualan ayamnya, dari cateringnya, dari restorannya, atau dari tadi Pak gerai Pak? Hampir imbang ya. Kalau kita tiap hari potong kita minimal 500 ekor lah. Itu sebagian untuk konsumen, rumah makan dan catering-catering yang lain, sebagian lagi untuk masuk catering sendiri. Terus kemudian yang paling besar dari
cateringnya, pemasukan dari catering. Karena kita tiap hari sudah hampir 300 box. 300 box ayam utuh. Jadi per boxnya 50.000. Nah itu Pak, modalnya dulu dari 40 juta itu apakah langsung bergulir terus jadi makin besar atau Bapak modalin lagi dari tabungan Bapak atau gimana Pak? Atau ada modal dari yang lain Pak? Kita modal awal dulu 40 juta itu habis untuk buat kandang sebenarnya. Habis buat kandang sama untuk operasional beli kuto, beli pakan. Kita mulai dari kecil, waktu itu 40 juta saya jalankan mencoba. Waktu itu dengan populasi hanya 1.000 ekor. 1.000 ekor itu sedikit sekali kalau bagi di dunia peternakan broiler ya. Kandangnya aja cuma 12 kali 12 meter. Itu kapasitas 1.000. Kemudian kan itu kan 2001. Kemudian 2 tahun merambah, 2 tahun itu saya sempat punya 2.000 populasi 2.000. Akhirnya 2004 itu kita itu kena musibah flu burung itu. Flu burung itu bukan kita kena bukan kena ayamnya enggak, tapi karena harganya langsung jatuh semua seluruh Indonesia waktu itu. Dan kita jadi harga jualnya rendah sekali, makanya modalnya nggak kembali. Kemudian baru habis itu kita nggak punya modal lagi. Kita cari kemitraan plasma inti. Kita cari PT waktu itu. PT kita kerjasama, kita dipinjami pinjam modal yaitu, tapi bentuk pakan sama DUC, sama sedikit untuk operasional kandang. Dan kita sebagai pengelola saja. Tapi alhamdulillah sampai 2007 kita bisa mengembangkan sampai waktu itu punya populasi 25.000. Jadi saya kemudian menyewa kandang itu dari hasil saya pelihara dari 2004 sampai 2007. Saya akhirnya menghasilkan juga. Saya nyewa kandang. Kalau kandang saya pribadi memang cuma sedikit itu hasil saya dari Malaysia itu kandang saya asli. Yang lainnya itu semuanya sewa. Sampai hari ini saya masih nyewa semua yang kandang. Jadi saya sewa kandang, terus kemudian saya isi dengan kerjasama dengan PT. Kalau di pemotongan memang murni semua punya saya. Jadi saya hasil dari peternakan saya coba hasilnya untuk buat pemotongan. Itu aja. Kalau catering murni juga. Mana Pak? Bapak gimana? Bapak tadi sampai bisa masarin kemana-mana gitu ya, banyak yang 300 box, kemudian ada langganan catering, ada mungkin yang beli gerainya. Itu gimana Pak cara pemasaran bisa? Kan di Jogja saya tahu banyak banget gitu yang ayam ingkung di Bantul gitu ya, di mana-mana. Kemudian ayam yang gerai banyak. Itu kira-kira bersaing gimana Pak pemasaran Bapak? 2017 saya mulai merintis sama istri saya, kebetulan juga dari keluaran dari hotel, asisten koki, dia maka membantu usaha ini. Kemudian dia mencoba memasak. Kita mulai dari kecil dari kita masak ayam, kita buat box kecil-kecil itu, kemudian kita titipkan. Awal-awal kita titipkan kayak kalau di Jogja tiap pagi ada kan toko-toko penitipan makanan itu ada. Kita titipkan terus tiap pagi. Itu berjalan alhamdulillah nggak lama, cuma 3 bulan. 3 bulan pasarnya menerima sekali, banyak konsumen yang senang gitu, senang dan cocok rasanya. Akhirnya dia pesan langsung ke tempat kami, dan lama-lama kami membuat paket-paket ini, saya tawar-tawarkan, itu diterima. Terus kemudian 1 tahun kita cuma dengan pemasaran modal seperti itu, kita titip-titipkan semua. Terus kemudian saya kembangkan, kita lewat online kita tawarkan, jelas biasa media sosial lah. Nah dari media sosial itu alhamdulillah kita cepat sekali, karena kita terus punya pasaran yaitu khusus untuk hajatan. Karena hajatan itu kan kebutuhannya luar biasa. Kalau di Jogja itu adat hajatan itu masih kuat sekali, Mas. Jadi kebutuhan ayam itu enggak ayam daging aja, tapi udah bentuk matang itu tinggi sekali. Jadi saya udah dari di awal udah punya
punya usaha yang pemotongan ayam itu kan juga melayani orang hajatan. Orang hajatan itu dalam 1 hari dipastikan, kalau di Jogja ya tempat saya itu pasti ada Mas. Ya pasti ada. Meskipun cuma 1-2 orang tapi pasti ada. Jadi langganan yang untuk daging ayam, awal-awal daging ayam kami udah punya pasaran. Untuk yang daging ayam udah punya pasaran, kemudian ketika orang nggak males masak atau apa, dia beralih ke matengan. Kita melayani di situ, kita mencoba melayani yang matang itu, akhirnya beralih ke matang semua. Meskipun ada yang daging mentah masih kita layani sampai sekarang, karena tiap orang itu beda-beda nanti keinginannya untuk punya hajatan. Intinya kita itu melayani rata-rata 70% itu orang hajatan. Mulai hajatan dari sunatan, pernikahan, ataupun syukuran apa aja. Dan paling banyak itu paket yang paling dominan itu paket, kalau di Jogja namanya ater-ater. Ater-ater itu ya orang syukuran itu mengasih semacam kotak isinya ayam, kalau di sini ayam utuh itu sama nasi. Nah, itu yang paling membuat cepat kami dan membuat banyak dan membuat besarnya omset itu, karena satu paket aja 50.000 sampai 60.000. Padahal 1 hari 300 kan mudah gitu loh. Bahkan kita kadang 1 hari bisa 500, 600. Itu kalau kita pasarannya hanya biasa aja mungkin nggak sampai itu kalau nggak orang hajatan. Tapi kita juga melayani yang biasa tiap hari untuk konsumen tiap hari, sama untuk oleh-oleh kita membuka juga gerai yang tiap hari melayani seperti itu. Di samping waktu awal corona itu kita juga buka restoran, cuma sampai sekarang itu restorannya masih sepi lah karena corona. Lalu tadi Pak, berarti kuncinya daripada strategi marketing dari ayam Paroni ini adalah satu, harganya itu murah. Yeah. Yang kedua, strateginya ada promosi tadi sehingga bisa masuk ke pasar. Terima kasih atas kesediaannya berbagi dalam seri podcast Pijar. Semoga kisahnya menjadi motivasi dan hikmah pembelajaran bagi seluruh pekerja migran Indonesia yang tengah berjuang serta keluarganya di berbagai pelosok penjuru Nusantara. Sampai berjumpa lagi di seri podcast Pijar berikutnya. Setiap orang memiliki jalan serta kesuksesan yang berbeda-beda, tetapi kita semua bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, dimulai dengan mengalahkan ketakutan atau mental block dalam diri kita.